Hari ini, orang-orang di dunia ini masih berkata, dia manusia biasa dan mengaku sebagai Tuhan, sama seperti 2000 tahun lalu. Ini benar-benar malang. Dalam Alkitab, kitab Kejadian pasal 1 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Lalu laki-laki dan perempuan diciptakan. Jadi, bukankah sudah terbukti dengan sendirinya bahwa ada Tuhan dengan gambar laki-laki dan Tuhan dengan gambar perempuan? Kalau begitu, bukan hanya Tuhan Bapa dan siapa lagi? Iman yang benar adalah yang memampukan kita menerima Tuhan Ibu. Di dalam Ibrani pasal 9, tertulis, Dia akan menyatakan dirinya sekali lagi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikannya. Ketika Dia datang untuk kedua kalinya, tidakkah seharusnya kita menerima Dia walaupun Dia datang sebagai manusia? Tuhan tidak datang hanya dari mana saja, tetapi sebagai Juru Selamat, Dia datang ke Sion. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan Sion dengan seksama. Tempat apa Sion? Tanpa memperhatikan dengan seksama, mereka siap melempar batu, sambil berkata, Dia, seorang manusia biasa, tetapi mengaku sebagai Tuhan, seperti 2000 tahun lalu. Meskipun Tuhan datang ke bumi ini dengan tanda Paskah, simbol hidup yang kekal, alasan pertentangan dan rintangan yang sama terjadi sekarang seperti 2000 tahun lalu adalah karena mereka tidak memahami keselamatan yang dibawa oleh Mesias sebagai Juru Selamat. Namun demikian, jika Tuhan adalah Bapa kita, tentu saja, siapa yang harus berada di sampingnya? Pasti ada Ibu kita. Mari kita baca Galatia pasal 4. Galatia pasal 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah siapa? Di sini, sorgawi menunjukkan kerajaan sorga. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Siapakah yang ada bagi kita? Ibu rohani kita. Di sini, tertulis, ibu kita. Apakah dia ibu jasmani Rasul Paulus? Bukan. Di sorga, ibu kita adalah yang melahirkan seluruh jiwa kita dan memberi kita hidup. Tuhan telah menyadarkan kita akan fakta ini mulai dari Kejadian pasal 1. Kita menerima Tuhan Ibu sesuai dengan ajaran Alkitab dan menyebarkan berita gembira tentang Tuhan Ibu ke seluruh dunia. Namun, pada zaman nubuat, menyaksikan Injil digenapi oleh Bapa dan Ibu, tanpa menyadarinya, orang-orang bertanya, apa sebenarnya yang dilakukan gereja Tuhan untuk berkembang secara luar biasa dari hari ke hari? Bukankah kita hanya mengikuti ajaran Alkitab? Bukankah tujuan iman kita keselamatan kekal dan kerajaan sorga? Injil harus berkembang dalam iman yang berusaha untuk mencapai keselamatan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkata, karena bukti keberadaanku ada di dalam Alkitab, periksalah dengan cermat. Oleh karena itu, kita perlu membaca Alkitab banyak. Ketika kita membaca Alkitab, kita melihat bahwa Alkitab menyebutkan Tuhan Ibu, dan Tuhan mengajarkan kita tentang hal ini melalui firman-Nya. Kita tidak boleh menyangkalnya, bukan? Mari kita baca ajaran Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, menurut Tritunggal, Roh Kudus mengacu pada Tuhan dengan aspek maskulin, yaitu Tuhan Bapa. Bukan? Secara alami, siapakah pengantin perempuan Tuhan Bapa? Tuhan Ibu. Pesan apa yang diberikan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu? Marilah, kemana? Mereka memanggil kita untuk datang ke Sion, di mana Bapa dan Ibu tinggal. Mari kita lihat mengapa mereka memanggil kita. Marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil apa? Air kehidupan dengan cuma-cuma. Di dalam kitab Wahyu, bagian paling akhir dari Alkitab, hal itu diuraikan seperti ini. Kita harus mencari Bapa dan Ibu. Mengapa demikian? Ketika Tuhan datang ke dunia ini sebagai roh dan pengantin perempuan dan berkata, datanglah, kita tidak boleh gagal untuk menanggapi undangan tersebut.
Orang yang bercita-cita untuk memasuki sorga dan mengharapkan keselamatan, serta mereka yang membayangkan masa depan yang cerah, harus pergi ke gereja di mana roh dan pengantin perempuan memanggil. Di mana Bapa dan Ibu memanggil kita untuk datang? Sion, di mana Anda dan saya telah datang, yaitu gereja Tuhan yang memelihara hari-hari raya. Tuhan memanggil semua orang untuk datang ke sini sekarang.